Nikmati kesempurnaan rasa teh kotak, sama kayak lo nikmati momen sempurna lo. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di video ini, kami akan membahas tentang strategi pemasaran teh kotak berbasis eco-label FSC. Jadi, kami akan jelasin gimana tentang teh kotak menerapkan konsep green marketing atau pemasaran hijau lewat penggunaan eco-label FSC di kemasannya. Fokusnya bukan cuma di produknya aja, tapi juga gimana teh kotak menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekaligus membangun citra merek yang positif di kalangan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Sarah dengan NIM 64240487. Saya Lia Septianingrum dengan NIM 64240567. Nama saya Ananta Anastasia dari kelas 643A07 dengan NIM 64240566. Perkenalkan, nama saya Revawia Panjaitan dengan NIM 64240598. Saya Cesya Aulia, NIM saya 64240179. Kalau kita lihat sekarang, gaya hidup masyarakat udah berubah banget. Orang-orang cenderung nyari yang praktis dan cepat, termasuk dalam hal minuman. Nah, dari situlah kenapa industri minuman siap saji di Indonesia berkembang sangat pesat. Salah satu yang paling terkenal itu ya teh kotak dari PT Ultra Jaya. Tapi makin banyak pesaing baru yang muncul, teh kotak harus tetap bisa bertahan dan punya nilai lebih. Karena itu, mereka mulai menerapkan sertifikasi FSC di kemasannya. Itu jadi bukti kalau mereka nggak cuma fokus jualan, tapi juga peduli sama lingkungan. Jadi, langkah ini juga bikin citra teh kotak makin positif di mata konsumen. Label lingkungan ini bisa dibilang kayak tanda pengenal atau produk itu jadi ramah lingkungan. Jadi, misalnya ada logo FSC di kemasan teh kotak, artinya bahan kertasnya tuh diambil dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Label kayak gini bukan cuma formalitas aja, tapi juga bentuk komunikasi antara produsen dan konsumen. Lewat label itu, perusahaan nunjukin kalau mereka peduli sama bumi. Dan konsumen pun ngerasa lebih yakin buat beli produknya karena mereka juga ikut berkontribusi menjaga alam. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu slide 4 mengenai pemasaran hijau. Nah, kalau pemasaran hijau itu intinya strategi bisnis yang gak cuma ngejar keuntungan, tapi juga mikirin dampak ke lingkungan. Jadi, teh kotak ini salah satu contoh produk yang menerapkan green marketing. Mereka bukan cuma jual minuman, tapi juga nyebarin kesadaran buat peduli sama lingkungan. Dari situ, citra merek mereka jadi makin bagus karena masyarakat melihat teh kotak bukan sekedar produk, tapi juga bagian dari gerakan hijau yang positif. Selanjutnya mengenai slide 5 yaitu citra merek. Citra merek itu sebenarnya terbentuk dari kesan yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu produk. Kalau merek itu nunjukin nilai yang baik, kayak peduli lingkungan, otomatis citranya jadi lebih positif. Nah, teh kotak dengan kemasan FSC-nya berhasil bangun kepercayaan dari masyarakat. Konsumen jadi merasa bangga dan percaya karena mereka tahu setiap kali beli teh kotak itu berarti mereka ikut dukung produk yang bertanggung jawab terhadap alam. Selanjutnya slide 6 marketing mix 7P. Strategi pemasaran teh kotak itu nyatu banget di 7 elemen utamanya. Dari produk yang punya kemasan ramah lingkungan dan rasa teh yang khas. Harga yang tetap terjangkau, distribusi yang luas, promosi yang nyampe lewat iklan dan media sosial, sampai karyawan yang terlibat langsung dalam menyampaikan nilai keberlanjutan ke konsumen. Proses produksinya juga sudah modern dan higienis banget.
Dan semua itu ditutup dengan bukti fisik berupa logo FSC di kemasan yang jadi simbol nyata kepedulian terhadap lingkungan. Penetapan harga teh kotak. Dalam hal harga, teh kotak pakai strategi harga bersaing biar tetap bisa dijangkau semua kalangan. Walaupun mereka pakai bahan bersertifikat FSC yang biayanya lebih mahal, tapi harganya tetap dijaga biar nggak naik tinggi. Ini nunjukin kalau teh kotak nggak cuman mikirin keuntungannya aja, tapi juga pengen semua orang tetap bisa menikmati produknya tanpa harus bayar lebih mahal, sambil tetap peduli sama lingkungan. Dampak label hijau. Label hijau ini ngasih efek yang bagus banget. Dari sisi konsumen, mereka jadi lebih percaya diri beli produk yang ramah lingkungan. Dari sisi perusahaan, citra teh kotak jadi makin kuat dan pelanggan jadi lebih royal. Selain itu, konsumen yang punya kesadaran lingkungan tinggi biasanya bakal terus milih merek yang punya nilai yang sama kayak mereka. Jadi hubungan antara merek dan pelanggan itu bisa terbentuk karena adanya nilai kepedulian yang sama. Analisis 7P berbasis eco-label. Kalau kita lihat dari hasil analisis 7P, penerapan eco-label ini berpengaruh besar banget ke semua aspek pemesanan teh kotak. Logo FSC di kemasan bikin produk punya nilai lebih dan beda dari pesaing. Konsumen jadi makin percaya dan punya pandangan positif ke merek ini. Intinya teh kotak nggak cuma dikenal sebagai minuman praktis yang menyegarkan, tapi juga sebagai simbol kepedulian terhadap keberlanjutan bumi. Selanjutnya, ada analisis SWOT. Kalau kita lihat dari analisis SWOT, teh kotak punya kekuatan besar di kemasan ramah lingkungannya dan jaringan distribusi yang luas. Tapi masih ada kelemahannya, yaitu kurangnya promosi tentang arti logo FSC karena nggak semua orang tahu maknanya. Peluangnya besar banget karena tren masyarakat sekarang lebih peduli lingkungan. Tapi di sisi lain, ancamannya juga datang dari pesaing yang juga mulai menerapkan strategi hijau. Jadi, teh kotak harus tetap berinovasi biar tetap unggul. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan tadi, bisa disimpulin kalau penerapan eco-label FSC itu jadi strategi yang efektif buat ningkatin daya saing teh kotak. Selain memperkuat citra merek, ini juga bisa bikin konsumen lebih percaya dan bangga dengan produk lokal. Jadi, bisa dibilang teh kotak udah berhasil gabungin antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, Saran dari kelompok kami, teh kotak perlu lebih aktif lagi dalam kampanye edukasi tentang eco-label. Misalnya lewat media sosial, iklan, atau kerjasama dengan lembaga lingkungan. Dengan begitu, masyarakat bakal lebih ngerti arti logo FSC di kemasan dan teh kotak bisa dikenal bukan cuma sebagai minuman yang enak dan praktis, tetapi juga bisa sebagai produk yang berkontribusi nyata buat kelestarian bumi. Jadi bisa disimpulkan kalau strategi eco-label dari teh kotak ini bukan cuma sekedar gaya marketing saja, tapi benar-benar bagian dari identitas merek mereka. Dengan cara ini, teh kotak berhasil menggabungkan nilai bisnis dan nilai lingkungan dalam satu produk yang relevan, sama seperti gaya hidup masyarakat sekarang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.